Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan manusia, apakah yang dilakukan pertama sekali Allah menciptakan pada hari pertama? Tentu tidak. Allah menciptakan hari pertama adalah terang, di mana terang itu menumbuhkan tunas-tunas. Terang itu bisa membuat manusia. Ketika hari ke-6 Allah menciptakan manusia bisa mengenali tentang tumbuhan, siang dan malam, manusia mengenali dan bisa menamai setiap binatang. Oleh karena itu tentu di mana sumber dari segala sesuatunya adalah Allah. Itu yang mau dilihat pemazmur dalam renungan kita hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Di sini Daud mengakui sumber segala sesuatunya itu adalah Allah. Di mana Daud mengetahui bahwa hanya di dalam Allah lah ada terang itu. Itulah yang kita lihat di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5 kita melihat bahwa pada mulanya adalah Allah bersama-sama dengan terang itu. Terang itu adalah yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu kita melihat bahwa Yesuslah sumber terang itu. Sehingga ketika kita menjadi sumber, ketika Yesus menjadi sumber terang itu, artinya Tuhan mau katakan bahwa Dia yang menguasai hidup kita, di mana Allah memberikan jaminan kehidupan buat kita. Dan disinilah firman Tuhan mau katakan kepada kita bahwa hiduplah, tinggallah di dalam terang daripada Allah. Ketika kita tinggal di dalam terang daripada Allah, disitulah terang yang daripada Allah itu hidup di dalam kita. Dan disitulah kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 9, menjadi hidup di dalam terang adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Artinya bagaimana hidup di dalam terang yang daripada Allah adalah ketika kita melihat bahwa Allah membuat segala sesuatunya adalah baik. Artinya pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri kita itu adalah baik. Oleh karena itu kita melihat bahwa mungkin kita akan bertemu orang yang tidak suka dengan kita, atau ketika ada celah kesalahan kepada kita sekecil apapun, orang pasti amati karena dasarnya adalah dia benci. Tetapi ketika ada terang di dalam diri kita, kita tidak akan pernah mau memikirkan untuk membenci dia, tetapi kita akan melihat bahwa hidup lebih baik untuk mengasihi setiap orang dan keterbukaan hati untuk mengasihi setiap orang. Hidup di dalam terang itu adalah ketika kita hidup di dalam yaitu buah-buah roh dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 20 ya. Di dalam buah-buah roh itu kita melihat ya di ayat 19 roh kedagingan, tapi yang saya maksud adalah kasih, kesabaran, sukacita, dan yang lainnya. Artinya bagaimana di dalam kitab itu sendiri diajarkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah ketika kita mempunyai sikap yang lemah lembut, disitulah manusia itu sabar seperti yang diajarkan Yesus di dalam khotbah di bukit Matius 5. Berbahagialah. Artinya di dalam kesabaran itulah ya kita mempunyai hati yang lemah lembut. Di dalam kesabaran, hati dan lemah lembut, disitulah kita menjadi pribadi yang kuat. Oleh karena itu, mari berdoa dalam hatimu. Ya Tuhan, jadikan hati saya sabar, lemah lembut, dan supaya saya menjadi lebih kuat dalam menjalani hari hidup saya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajar kami selalu untuk menghidupi terang yang daripada Allah.
karena Engkau adalah sumber terang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.